Ana berbuat. Olah, orang usul. Ini saya ila sana. Pemakanan haya ini saya ila sana yang artinya dari anak. Rasulullah berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah kata-kata kotor ada sesuatu melainkan pasti membuat buruknya, dan tidaklah sifat malu ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya. Penjelasan yang pertama, kita dianjurkan untuk bersifat malu dan jangan terhadap kata-kata yang keji. Yang kedua, orang yang memiliki sifat malu akan menjauhi perbuatan yang tercela. Sedangkan orang-orang yang suka berkata keji tidak peduli dengan perbuatannya yang lanjut. Selalu ucapannya itu kan gitu. Dengan mudah dia ngomongnya foto-foto dan dengan mudah dia meremehkan orang. Ini bahaya buat kehidupan kita. Yang kita ngeri itu kalau kami kita tidak berubah. Yang dibandingkan matinya husnul khotimah. Mati daripada tidak baik. Kalau dari ucapan tadi. Kalau kita selalu bicara baik, Allah akan pengaruh dari itu. Itu perhatikan ya, kalau kita sengaja bicara kotor, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Dari pikiran, dari hati, sangat pengaruh. Dan itu menghantui kita. Ucapan tadi itu menghantui kita. Untuk kita selalu bicara lebih kotor lagi. Sebaliknya, kalau orang itu punya sifat rasa malu, dia akan berpikir. Asal dia ngomong yang tidak baik, selalu ucapannya tingginya itu baik. Dan saya yakin, subhanallah, ini loh, ucapan ini, kalau kita bicara masalah ucapan, saya ingat Fatihah. Ini kata mu'alif. Kalau orang itu sudah istiqomah dengan Fatihah, pengennya selalu baik. Dari perbuatan, dari ucapannya. Pengennya itu selalu baik. Sekarang kembali pada pribadi masing-masing. Sejauh mana kita, kesukaan kita sama Al-Fatihah tadi. Kalau kita benar-benar istiqomah dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan, akan berubah dari kita punya kehidupan. Bisa berubah 180 derajat. Itu Al-Fatihah. Ini bisa bayangkan juga yang guru dan luar biasa dengan Al-Fatihah. Seperti orang tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Berubah kayak santri. Ini loh ukuran Allah Ta'ala. Atau orang itu punya kesubuhan hati. Yang jelas dengan Al-Fatihah bisa berubah. Lalu punya kehidupan. Yang tidak baik jadi baik. Yang baik semakin baik. Itu Al-Fatihah. Semakin kita istiqomah, semakin kita punya keyakinan, semakin kuat. Jangan tegur dengan dunia. Lepas dari urusan dunia. Dunia kita sebatas setia. Kalau kita ukur dengan dunia, tidak akan ketemu jalannya nanti. Akan berhenti di pinggir jalan. Dan itu terbukti dengan muridnya bapak yang ada waktu itu. Berantakan mereka. Karena tujuannya bukan tujuan akhirat. Dan itu ucapan bapak sendiri. Orang baik, orang luar. Hati orang siapa tahu. Dan itu ucapan bapak. Kalau bapak perhatikan orang sebanyak ini, yang benar-benar ngaji karena Allah Ta'ala, menjadi itu dengan jari. Yang lain punya mau. Maunya apa? Maunya dunia. Bukan urusan akhirat. Kalau urusan akhirat tidak mungkin dia akan berhenti. Jadi akan semakin berkah dia punya kehidupan. Kalau tujuannya dunia, jangan diharap akan berhenti di pinggir jalan. Kalau tujuannya itu akhirat, insya Allah. Niatin.
Niat itu nomor satu. Tanamkan dalam hati dengan niat yang baik. Kalau ada satu riwayat, lihat tuh ini, belum dijalankan. Ada satu orang, ini zaman Nabi Musa ini. Dia beribadah 350 tahun. Di tengah-tengah dia ibadah, lewat Nabi Musa. Ketemu Nabi Musa. Nggak ketemu Musa, dia tanya, Musa, tolong sampaikan kepada Allah Ta'ala. Saya ibadah ini sudah 350 tahun. Tempat saya di mana? Musa, katakan sama hamba bahwa tempat ini dalam neraka jahanam. Kaget. Padahal 350 tahun dia ibadah, tidak pernah berbuat dosa. Loh, kenapa kok begitu? Belum saya ibadah, tapi dalam perjalanan hidupnya dia di negara dia lihat satu orang itu dia juga ibadah. Diperhatikan orang-orang itu karena memang tidak mampu, dibantu dan dia berucap, biarin saya tidak punya, yang penting saya bisa dengan hatinya orang, dibantu mereka. Tapi dia tetap ibadah. Kalau apa dia datang lagi di Musa, dicari itu Musa balik. Dia penasaran, pergi tanya lagi. Jadi lebih lebih tahu tak? Apa kata Allah? Katakan nama hamba itu, tempatnya dalam surga. Nabi Musa tanya, kenapa ya Allah? Karena dia memikirkan orang lain. Sementara dia tidak memikirkan dirinya, dia lebih memikirkan kepentingan orang lain. Itu satu hikmah yang besar buat kita oleh dalam berdiri seluruh alam. Ya, artinya kalau kita bedanya seperti tetangga. Kan ada satu riwayat, ada orang itu mau haji, udah berusia pokoknya ini, udah mau daftar, dia dengar tetangganya sakit, udah dengar, nggak jadi dia haji, ditunda. Sebagian boleh dikasihkan sama tetangga tadi untuk berobat, hajinya ditunda. Malam ditanya sama Rasulullah, apa kata Rasulullah? Haji kamu diterima, bahkan kamu jadi haji mabrur. Orangnya belum haji, diterima haji, bahkan jadi haji mabrur. Berkanya apa? Nolong orang. Karena dia memperhatikan tetangga. Jadi dalam nonton kita coba kebaikan dengan sebab tidak ada. Ada pertemuan yang kita lagi. Ibadah pun begitu, jangan asal ibadah. Maka kalau kita ingin mendapat hidup salih masa ini, seorang rajanya ilmu, tuntut ini, tidak ada bandingannya Musalim ini. Apa kata dia? Hidup kamu itu modal kamu untuk banyak beramal di jalan Allah. Kalau kamu dengan penuh keikhlasan di jalan utara, tidak ada yang sia-sia. Jaminannya surga. Tidak bedanya kita ini kemarin. Kita berjuang untuk maulid. Teman-teman karena Allah Ta'ala, karena cinta, karena kita cinta sama Rasulullah. Mudah-mudahan insya Allah jadi amal kita ke depannya. Tidak bisa main-main masalah ini. Harus penuh hati dengan penuh keikhlasan, dengan senang hati. Tidak ada yang sia-sia semuanya. Karena jadi celengan di akhiratnya. Ini ucapan hidup saleh itu. Buktinya satu, modal kamu untuk banyak beramal di jalan Allah. Hanya itu hidup kita itu. Kalau kita ingin selamat, ingin bahagia, dunia akhirat. Ya,
mereka jadi orang yang selamat dan bahagia dunia. Fatihah. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami. Ya Qadir Al-Wujud Ya Maryam Jutlana Bil Mubarak. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami. Ya Allah Ya Subhani Jutlana Bi Nurani Bil Wali Kutub Rabbani Jabdul Qadir Al-Jailani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami. Ya Allah Ya Allah biha Ya Allah biha Ya Allah bihudil hatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammad ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij alal muslimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij alal muslimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahimin Farij alal muslimin. Amin amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.